Di tengah hiruk-pikuk jalanan kota, seorang anak kecil berusia 6 tahun hidup sebagai penjual tisu. Walau hidup dalam kesederhanaan dan kerasnya jalan, hatinya tetap lembut dan penuh kebaikan. Setiap senyumnya menjadi cahaya kecil di antara kesibukan dunia yang tak sempat menoleh padanya. Suatu hari, nasib mempertemukannya dengan seorang wanita di dalam mobil mewah. Sosok yang tanpa ia sadari adalah bagian dari masa lalunya yang hilang. Pertemuan singkat di lampu merah itu membuka kisah menggetarkan tentang cinta, penyesalan, dan takdir yang tak bisa dihindari. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur, menerobos sela-sela gedung tinggi yang berdiri kokoh di pusat kota. Di antara deru kendaraan yang mulai memenuhi jalanan, seorang anak kecil berusia sekitar 6 tahun tampak berjalan menyusuri trotoar. Bajunya lusuh, celananya sedikit kebesaran, namun wajahnya bersih dan matanya berkilau penuh semangat. Di tangan mungilnya tergenggam beberapa bungkus tisu, diikat dengan karet kecil yang sudah hampir putus. Anak itu bernama Raffi. Setiap pagi, Raffi selalu menapaki jalan yang sama, dari gang sempit tempat ia menumpang tidur di sebuah kios kosong, menuju lampu merah besar di simpang 3 kota. Di sanalah ia menghabiskan hari-harinya, menjajakan tisu kepada para pengendara yang berhenti sejenak menunggu lampu hijau. "Beli tisu, Kak. 1000 aja ya," ujarnya pelan, dengan suara serak tapi penuh harap. Kadang ia mendapat senyum dan beberapa lembar uang, namun lebih sering hanya angin yang menjawab. Tapi tak pernah sekalipun Raffi mengeluh. Ia akan membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih ya, semoga rezekinya banyak." Lalu melangkah ke mobil berikutnya. Meski hidup keras, Raffi dikenal oleh banyak orang di sekitar situ. Para pedagang kaki lima menyapanya ramah. "Pagi, Raffi. Rajin banget, Nak," teriak Pak Darto, penjual koran di pinggir jalan. "Pagi juga, Pak. Semoga jualannya laris," jawab Raffi ceria sambil melambaikan tangan. Di sela kesibukannya, Raffi sering membantu tanpa diminta. Saat seorang nenek kesulitan menyeberang, Raffi menuntunnya perlahan. Saat hujan turun deras dan dagangan pedagang kecil hampir hanyut, Raffi berlari menolong menutupnya dengan plastik bekas yang ia temukan. Ia tak pernah minta imbalan. Ia hanya tersenyum sambil berkata, "Nanti Tuhan yang ganti." Namun, di balik senyum itu, ada rahasia kecil yang selalu menempel pada dirinya. Tanda lahir berbentuk bulan sabit di tangan kirinya. Ia tak tahu apa arti tanda itu. Kadang ia menatapnya lama-lama setiap malam sebelum tidur di bawah langit yang dingin. "Apa ibu punya tanda kayak gini juga, ya?" bisiknya lirih, memandangi tangan kecilnya yang kotor karena debu jalanan. Raffi tidak tahu siapa orang tuanya. Ia hanya ingat sedikit, sangat samar, seperti bayangan di balik kabut, seorang perempuan berambut panjang, dengan suara lembut yang sering bernyanyi sebelum ia tidur. Tapi wajahnya tak pernah benar-benar jelas dalam ingatannya. Setiap kali mendengar suara ibu-ibu memanggil anaknya di jalan, hatinya seperti diremas perlahan. Ada sesuatu yang hangat, tapi juga menyakitkan. Ia menunduk, menarik napas dalam, dan kembali menjajakan tisu-tisunya. Sore hari, saat matahari tenggelam dan langit berubah jingga, Raffi duduk di pinggir trotoar menghitung hasil jualannya. Beberapa koin dan lembaran seribuan ia simpan dalam kaleng kecil. Separuh untuk makan malamnya, separuh lagi ia sisihkan, entah untuk apa, tapi dalam hatinya ia percaya, suatu hari nanti ia akan bertemu seseorang yang akan membuatnya tak perlu lagi berjualan di jalan. Ia menatap langit yang mulai gelap, bintang pertama mulai muncul. "Ibu, Raffi rajin, kan? Raffi nggak nakal, kok?" bisiknya pelan sambil tersenyum. Lalu ia merebahkan tubuhnya di lantai kios yang dingin, memeluk kaleng kecil berisi uang, dan memejamkan mata dengan harapan sederhana. Semoga besok masih ada orang baik yang mau membeli tisu darinya. Namun Raffi belum tahu, di antara ribuan mobil yang akan berhenti di lampu merah besok, ada satu mobil yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, langit tampak lebih mendung dari biasanya. Awan abu-abu menggantung berat di atas kota, seolah menandakan sesuatu akan terjadi. Namun bagi Raffi, hari itu sama saja.
Ia bangun dengan cepat begitu mendengar deru motor yang mulai ramai. Ia melipat jaket tipis yang jadi selimutnya semalam, lalu menyapu sedikit lantai kios tempatnya tidur dengan ranting kecil yang ia temukan di jalan. Perutnya berkeroncong, tapi ia hanya meneguk air dari botol bekas dan tersenyum kecil. Enggak apa-apa, nanti juga dapat rezeki, katanya kepada dirinya sendiri. Seperti biasa, ia berjalan menuju perempatan besar. Lampu merah yang tinggi menjulang itu seperti saksi bisu hidupnya. Di sanalah ia tumbuh, tertawa, menangis, dan berharap. Beli tisu, Bu. 1000 aja ya, suaranya lembut namun bergetar oleh udara pagi yang dingin. Beberapa pengendara menutup jendela rapat-rapat. Ada yang pura-pura sibuk menatap ponsel. Tapi Raffi tetap tersenyum, mengucap terima kasih, bahkan ketika tak ada satupun tangan yang menerima tisu darinya. Sampai akhirnya, seorang sopir angkot menepi dan memanggilnya. Raf, nih, buat kamu. Sopir itu melemparkan roti sisa sarapan dari kaca. Raffi menangkapnya dengan sigap. Wah, makasih, Om, katanya senang. Ia duduk di pinggir jalan, membuka bungkus roti dengan hati-hati seolah itu makanan mewah. Sambil makan, ia memperhatikan sekitar. Ada seorang bapak yang jatuh dari motornya karena ban slip. Tanpa pikir panjang, Raffi berlari membantu mengangkat motor itu. Pelan-pelan ya, Pak, ucapnya tulus. Bapak itu tersenyum terharu. Kamu anak baik, Nak. Tuhan pasti sayang kamu. Setelah itu, Raffi kembali ke tempatnya berdiri. Hujan rintik-rintik mulai turun. Ia menengadahkan tangan, menampung air hujan di telapak mungilnya, lalu mencuci wajahnya. Tetes-tetes hujan itu dingin, tapi segar. Ia merasa seperti sedang dibersihkan oleh langit. Waktu berlalu. Siang menjelang sore, jalanan semakin padat. Raffi terus berkeliling, dari satu mobil ke mobil lain. Namun sore itu, entah kenapa, ada perasaan aneh yang tumbuh di dadanya, seperti sesuatu akan datang, sesuatu yang besar. Ia tak tahu dari mana perasaan itu muncul. Tepat ketika lampu merah menyala, deretan mobil berhenti. Raffi berjalan mendekat, menawarkan tisu seperti biasa. Tapi pandangannya tertuju pada sebuah mobil hitam mewah, dengan kaca jendela yang tertutup rapat dan bodi berkilau. Ia jarang melihat mobil sebagus itu berhenti di sana. Biasanya mobil seperti itu lewat begitu saja. Tanpa pikir panjang, Raffi mengetuk kaca mobil itu pelan. Permisi, Bu, beli tisu, Bu. 1000 aja, buat makan malam Raffi. Tak ada jawaban. Hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca yang gelap. Ia hampir beranjak pergi ketika tiba-tiba kaca itu perlahan menurun. Dari balik kaca muncul seorang wanita elegan, mengenakan pakaian rapi dan perhiasan berkilau di lehernya. Wajahnya lembut namun tegas. Ia tampak seperti seseorang yang hidupnya serba cukup, mungkin juga bahagia. Tapi di matanya, ada sedikit kelelahan. Seperti ada beban yang sudah lama dipikul. Wanita itu menatap Raffi sebentar. Kamu jual tisu ya, Nak? Suaranya tenang tapi bergetar halus. Iya, Bu. 1000 aja, Bu. Murah kok, buat makan malam. Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil tisu. Dan saat tangan Raffi menyentuh tangannya, sekejap saja, waktu seperti berhenti. Tatapan wanita itu berubah. Matanya membesar, bibirnya sedikit bergetar. Ia menatap tangan kecil itu dengan penuh keterkejutan. Ada tanda lahir berbentuk bulan sabit di tangan kiri Raffi, dan tanda itu, ia kenal betul. Wanita itu menarik napas dalam, seolah dadanya sesak. Tangannya bergetar, hampir menjatuhkan uang yang hendak ia berikan. Dalam sekejap, wajahnya memucat. Sementara Raffi, tak mengerti apa-apa, hanya tersenyum polos. Terima kasih ya, Bu. Semoga rezekinya banyak. Lampu hijau menyala. Sopir di belakang membunyikan klakson keras. Wanita itu buru-buru menutup kaca mobilnya, tapi pandangannya tak bisa lepas dari anak kecil yang kini berlari kecil di tengah rintik hujan, melanjutkan jualannya dengan langkah ringan. Di dalam mobil, wanita itu menggenggam dadanya erat-erat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Itu, tidak mungkin, tanda itu. Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Dan sejak detik itu, hatinya mulai gelisah. Sebuah kenangan lama yang telah lama ia kubur,
kini perlahan bangkit kembali. Mobil hitam itu melaju di bawah derasnya hujan, tapi pikiran Ibu Mira, wanita elegan di balik kemudi, terhenti di satu momen saja, tangan kecil dengan tanda bulan sabit itu. Ia menggenggam setir erat-erat, namun jemarinya bergetar hebat. Matanya masih basah. Tidak mungkin, itu hanya kebetulan, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang kini berdebar tak karuan. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan anak itu muncul, dengan mata yang jernih, senyum yang tulus, dan suara lembut yang mengucap, "Semoga rezekinya banyak, Bu." Mobil berhenti di halaman rumah besar bergaya modern. Seorang asisten rumah tangga segera berlari membukakan payung dan menyambutnya. "Selamat sore, Bu Mira. Sudah pulang?" Namun Mira hanya menjawab singkat, "Iya, aku mau istirahat dulu." Ia berjalan masuk tanpa melepas sepatunya, langsung menuju ruang tamu. Hujan di luar masih menetes di rambutnya, namun ia tak peduli. Ia menjatuhkan diri ke sofa dan menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya melayang jauh, 8 tahun ke belakang. Dulu, hidup Mira jauh berbeda. Ia hanyalah seorang perempuan muda yang berjuang sendirian setelah suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Saat itu, ia tengah mengandung 7 bulan. Tak ada keluarga yang bisa diandalkan, dan pekerjaannya sebagai pelayan toko tak cukup untuk membayar sewa rumah. Hari-harinya penuh air mata dan ketakutan. Namun ketika bayi itu lahir, seorang anak laki-laki mungil dengan tanda bulan sabit di tangan kiri, Mira merasakan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menamainya Raffi. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Hidup semakin keras. Ia terpaksa tinggal berpindah-pindah. Sering tak makan berhari-hari, sementara bayinya menangis kelaparan. Hingga pada suatu malam, dalam keadaan lemah dan putus asa, ia duduk di depan sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Hujan deras turun malam itu. Bayinya menggigil dalam pelukannya, dan Mira menangis sejadi-jadinya. "Maafkan Ibu, Nak, Ibu nggak sanggup lagi," bisiknya di antara isak. Ia menuliskan surat kecil dengan tangan gemetar. "Untuk siapapun yang menemukan anak ini, tolong rawat dia. Namanya Raffi. Aku tidak meninggalkannya karena tidak sayang, tapi karena aku ingin dia hidup lebih baik dari aku." Ia mencium kening bayinya untuk terakhir kalinya, lalu meninggalkan di sana kalung kecil berbentuk bintang, kenangan dari mendiang suaminya. Setelah itu, ia melangkah pergi di bawah hujan, dengan hati yang hancur. Kembali ke masa kini. Mira menggenggam dada sambil menahan isak yang mulai pecah. Ia bangkit, berjalan ke lemari tua di sudut ruangan, lalu membuka laci paling bawah. Di dalamnya, ada kalung berbentuk bintang yang ia simpan bertahun-tahun. Ia memandanginya dengan air mata berlinang. "Raffi, itu kamu, ya?" Suaranya serak, nyaris tak keluar. Ia segera mengambil ponsel, mencari sesuatu di internet, Panti Asuhan Harapan Bunda, Jakarta. Tapi hasilnya nihil. Panti itu sudah lama tutup. Ia menggigit bibir, putus asa. Namun hatinya tak bisa diam. Ada dorongan kuat, seperti sesuatu yang memaksanya untuk kembali ke tempat itu, ke masa lalunya. Ia tahu ia harus memastikan, meskipun hatinya takut setengah mati. Keesokan harinya, ia bertekad untuk pergi mencari anak itu. Bukan sekadar karena tanda lahir, tapi karena tatapan mata itu. Sama persis dengan tatapan bayi yang dulu ia tinggalkan di bawah hujan. Sementara di sisi lain kota, Raffi duduk di bawah atap toko yang bocor, memeluk tubuhnya yang basah kuyup oleh hujan. Ia belum tahu, hidupnya sebentar lagi akan berubah selamanya. Ia menatap langit gelap dan berbisik pelan, "Ibu, Raffi kangen." Dan di tempat berbeda, Mira menatap jendela dengan pandangan kosong, lalu menutup mata, meneteskan air mata terakhir malam itu sambil berucap hal yang sama. "Raffi, Ibu juga kangen, Nak." Pagi menjelang dengan sinar matahari yang redup, menembus sisa-sisa hujan semalam. Jalanan tampak lembab, udara terasa dingin dan segar. Namun di dalam rumah besar di sudut kota itu, suasana justru terasa berat dan menyesakkan. Ibu Mira duduk di ruang makan dengan secangkir teh yang tak disentuh sejak tadi. Matanya menatap kosong ke arah halaman. Di dalam kepalanya, hanya satu nama yang terus bergema. Raffi. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi setiap kali bayangan anak kecil dengan tangan bertanda bulan sabit itu muncul, dadanya kembali sesak. Ia bahkan tidak bisa tidur semalaman.
Kalau benar itu dia, gumamnya lirih. Kenapa dia bisa ada di jalanan? Bukannya seharusnya dirawat dengan baik di panti? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti. Akhirnya, setelah menimbang panjang, Mira memutuskan untuk mencari kebenaran. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan elegan seperti biasanya. Ia ingin pergi tanpa menarik perhatian. Ia menyalakan mobilnya, dan roda kendaraan mewah itu kembali melaju ke arah yang dulu pernah ia tinggalkan, daerah kumuh di pinggiran kota, tempat panti asuhan kecil itu dulu berdiri. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan semakin sempit, rumah-rumah semakin rapat, dan suara anak-anak kecil bermain mulai terdengar dari kejauhan. Hatinya berdebar. Ia akhirnya berhenti di depan sebidang tanah kosong yang dikelilingi pagar karat. Di sana, hanya tersisa reruntuhan bangunan tua dengan papan kayu bertuliskan samar. Panti Asuhan Harapan Bunda. Papan itu miring dan hampir roboh. Catnya terkelupas, sebagian hurufnya sudah hilang dimakan waktu. Mira melangkah masuk dengan hati-hati. Tanah di sana becek, rumput liar tumbuh di mana-mana. Hanya ada bekas tembok yang retak, dan beberapa mainan plastik kecil yang sudah rusak berserakan di sudut. Ia memungut satu boneka kecil yang tergeletak di tanah, kepalanya hilang, tapi ada sisa pita merah di lehernya. Ia mengenali pita itu. Dulu, ia pernah mengikatkan pita yang sama di kotak tempat ia meletakkan surat untuk anaknya. Air mata mengalir tanpa sadar. Raffi! Ibu datang, nak, suaranya gemetar, hampir seperti doa yang terhembus di antara angin. Dari arah belakang, seorang pria tua dengan tongkat muncul. Rambutnya sudah putih semua, langkahnya perlahan. Ibu cari siapa? Tanyanya dengan suara serak. Mira menoleh cepat. Maaf, Pak. Saya, dulu pernah menitipkan bayi di panti ini, sekitar 6 tahun lalu. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan anak itu. Pria tua itu terdiam lama. Ia menatap wajah Mira, lalu menarik napas panjang. Panti ini sudah lama tutup, Bu. Sejak banjir besar 4 tahun lalu. Banyak anak yang dipindahkan ke tempat lain, ada juga yang hilang, termasuk satu anak kecil bernama Raffi, kalau saya tidak salah. Dek. Mira seolah kehilangan napas. Raffi? Suaranya nyaris tak keluar. Anak itu, hilang? Pria tua itu mengangguk perlahan. Ya. Setelah banjir, banyak anak terpisah. Tapi saya ingat satu hal. Anak itu punya tanda lahir unik di tangan kirinya. Bentuknya seperti bulan sabit. Semua orang di panti dulu tahu itu. Mira menutup mulutnya, menahan isak. Air matanya mengalir deras. Ia menatap langit yang mulai mendung lagi. Itu dia, itu pasti dia, katanya lemah. Pria tua itu meletakkan tangannya di bahu Mira. Kalau ibu benar ibunya, mungkin Tuhan sudah atur jalan untuk bertemu lagi. Dunia ini kecil, Bu. Mira mengangguk pelan. Ia merasa gemetar seluruh tubuhnya, antara tak percaya dan bersyukur. Sebelum berpamitan, pria tua itu berkata lagi, saya pernah lihat anak itu di berita lokal 2 tahun lalu. Katanya dia suka bantu orang di jalan, walau masih kecil. Seorang penjual tisu yang baik hati. Saya ingat karena tanda di tangannya. Itu cukup bagi Mira. Ia menatap lurus ke depan dengan mata penuh tekad. Kalau begitu, saya harus menemukannya. Apapun caranya. Sementara itu, di persimpangan lampu merah yang sama seperti kemarin, Raffi kembali berdiri dengan senyum hangatnya. Ia tidak tahu bahwa hari ini, seseorang sedang menuju ke arahnya. Seseorang yang selama ini ia cari tanpa tahu wajahnya seperti apa. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan dan takdir yang mulai bergerak perlahan di antara keramaian kota. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Matahari mulai turun, dan sinarnya yang lembut menyentuh permukaan mobil-mobil yang berbaris di perempatan besar. Klakson bersahutan, orang-orang tampak tergesa-gesa pulang dari pekerjaan. Namun di antara semua itu, berdirilah sosok kecil yang tak pernah lelah, Raffi, dengan setumpuk tisu di tangan, dan senyum yang tak pernah pudar dari wajahnya. Hari itu, entah kenapa, hatinya terasa sedikit berbeda. Ada rasa berdebar yang tak bisa ia jelaskan. Seolah sesuatu di dalam dirinya sedang menunggu sesuatu, tanpa tahu apa. Ia memandangi langit yang memerah dan bergumam pelan. Indah banget, ya,
Kayaknya ibu juga suka lihat langit begini. Ia mengusap keringat di dahinya, lalu berjalan ke arah deretan mobil yang berhenti di lampu merah. Beli tisu, Pak? Bu, 1000 aja, ucapnya seperti biasa. Tapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap mobil hitam mewah yang kini berhenti di barisan paling depan. Ia mengenal mobil itu. Itulah mobil yang kemarin membuatnya tertegun sejenak. Mobil milik ibu elegan yang tiba-tiba menatapnya aneh dan hampir menangis. Raffi mengerutkan kening, penasaran. Bu itu, kenapa ya kemarin, katanya lirih. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut. Maka ia pun melangkah mendekat. Di dalam mobil itu, Ibu Mira duduk diam. Tangannya mencengkeram setir kuat-kuat. Jantungnya berdetak cepat, terlalu cepat. Ia sudah berkeliling hampir seharian mencari anak itu. Menyusuri beberapa lampu merah di sekitar kota, menanyakan pada pedagang, bahkan sopir bajai, dan sekarang, takdir membawanya kembali ke tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Dan di sana, di antara lalu lintas sore yang ramai, ia melihat sosok kecil itu lagi. Anak dengan baju lusuh, celana sobek di lutut, tapi dengan senyum yang bersih dan mata yang bercahaya. Air mata langsung menggenang di mata Mira. Ia tak mampu berpikir jernih lagi. Ya Tuhan! Itu dia, itu anakku, bisiknya dengan suara gemetar. Tanpa sadar, ia menurunkan kaca jendela pelan-pelan. Raffi mendekat, tersenyum lebar seperti kemarin. Permisi, Bu. Beli tisu ya. 1000 aja, Bu. Tangannya yang kecil terulur, basah oleh keringat dan debu jalanan. Mira menatap tangan itu lama sekali. Ia hampir tak berani menyentuhnya. Tapi kemudian, dengan perlahan, ia menggenggam tangan itu, dan sekali lagi melihat tanda lahir berbentuk bulan sabit di sana. Air mata yang ia tahan seharian akhirnya pecah juga. Ia menutup mulut, bahunya bergetar hebat. Raffi menatap bingung. Bu, ibu kenapa? Jangan nangis, Bu. Maaf ya kalau aku ganggu. Mira tak mampu menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu menatap mata Raffi dalam-dalam. Mata itu benar-benar sama seperti mata bayi yang dulu ia tinggalkan dengan hati yang hancur. Bening, hangat, penuh cahaya. Namamu, siapa, nak? Tanya Mira lirih, berusaha menahan suara agar tak pecah. Raffi, Bu, jawabnya polos. Suara itu membuat Mira tersentak seolah disambar petir. Raffi? Suaranya hampir tak terdengar. Kamu, Raffi? Anak kecil itu mengangguk dengan senyum kecil. Iya, Bu. Emang kenapa? Mira tak mampu menahan lagi. Ia membuka pintu mobil dengan cepat, berlari keluar tanpa peduli klakson dari mobil lain yang mulai menjerit di belakang. Ia berlutut di hadapan anak itu, menatapnya dari dekat, lalu memeluknya erat seolah takut anak itu akan menghilang. Raffi terkejut. Tubuhnya kaku, tapi ia tak melawan. Ia bisa merasakan dada wanita itu bergetar karena tangis. Bu. Ibu kenapa? Aku nggak apa-apa kok, Bu. Jangan nangis. Mira hanya bisa memeluknya semakin erat. Maafin ibu, nak, maafin ibu. Raffi bingung. Ia menatap wajah wanita itu, dan entah kenapa, hatinya terasa hangat sekali. Seperti ada sesuatu yang familiar dalam pelukan itu, aroma yang lembut, suara tangis yang entah kenapa terasa, dikenal. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa berhenti, beberapa berbisik. Tapi Mira tak peduli. Dunia seolah berhenti berputar. Ia melepaskan pelukannya perlahan, menatap wajah kecil itu sambil mengusap rambutnya yang basah oleh keringat. Kamu tinggal di mana, Raffi? Raffi menunjuk ke arah gang kecil di seberang jalan. Di sana, Bu. Di kios kosong. Aku tidur di situ. Tapi nggak apa-apa kok, Bu. Aku kuat. Mira menahan napas. Matanya kembali berkaca-kaca. Kamu sendirian? Raffi mengangguk, tapi dengan senyum lebar. Iya, tapi aku nggak sedih kok. Aku punya banyak teman di sini. Kadang dikasih makan sama pedagang. Tuhan baik, Bu. Mira tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia menatap anak itu dengan campuran rasa bersalah, kagum, dan cinta yang menumpuk selama 6 tahun di dalam hatinya. Raffi, katanya dengan suara parau. Kamu tahu enggak? Ibu kamu itu pasti sangat sayang sama kamu.
Raffi menunduk, menatap tanah. Aku nggak tahu, Bu. Kata orang panti, ibu ninggalin aku waktu kecil. Tapi aku nggak marah kok. Aku yakin ibu punya alasan. Kalimat sederhana itu membuat Mira semakin terisak. Ia menggenggam tangan Raffi, menatap tanda lahir itu lagi, dan berbisik pelan, seolah takut suaranya hilang ditelan angin sore. Aku ibumu, nak, aku ibumu. Raffi menatapnya lama, bingung. Ibu? Maksud ibu? Mira mengeluarkan sesuatu dari tasnya, kalung kecil berbentuk bintang. Kalung itu berkilau lemah diterpa cahaya matahari sore. Raffi menatapnya dengan mata melebar. Aku pernah lihat itu. Di mimpi aku, ada suara ibu nyanyi sambil pakai kalung itu. Mira menutup mulut, tak mampu menahan tangisnya lagi. Ia memeluk Raffi erat, kali ini lebih lama, lebih dalam. Orang-orang di sekeliling menatap haru. Beberapa merekam diam-diam, tak menyangka menyaksikan pertemuan sesungguhnya antara seorang ibu dan anak yang terpisah 6 tahun lamanya. Dan di tengah hiruk-pikuk kota yang ramai, di bawah langit jingga yang perlahan berubah gelap, dua hati yang pernah tercerai-berai akhirnya saling menemukan kembali. Sore telah berganti malam. Lampu-lampu kota mulai menyala, memantulkan cahaya ke aspal basah sisa hujan. Di pinggir jalan, orang-orang sudah mulai berkurang. Tapi di bawah sebuah pohon besar dekat perempatan, dua sosok masih duduk berhadapan, Ibu Mira dan Raffi. Raffi memeluk kalung kecil berbentuk bintang yang baru saja diberikan padanya. Tangannya bergetar, matanya tak lepas menatap wanita di depannya. Wajah itu asing, tapi entah kenapa terasa begitu dekat, begitu hangat. Ibu, beneran ibu aku? Tanyanya pelan, penuh keraguan tapi juga harapan. Mira menatap anak kecil itu dengan mata basah. Ia menarik napas panjang, lalu mengusap air mata yang terus mengalir. Iya, nak, aku ibumu, katanya dengan suara lembut tapi bergetar. 6 tahun lalu, ibu terpaksa menitipkan kamu di panti asuhan. Saat itu ibu nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya makanan. Ibu takut kamu kelaparan. Tapi ibu janji sama diri sendiri, kalau suatu hari ibu udah kuat, ibu bakal datang cari kamu. Raffi menatapnya tanpa berkedip. Terus, kenapa ibu baru datang sekarang? Pertanyaan itu menghantam hati Mira seperti pisau yang menembus perlahan. Ia menunduk, menahan napas panjang agar suaranya tidak pecah. Ibu nyari kamu, Raffi. Tapi waktu ibu balik ke panti, tempatnya udah nggak ada. Banjir besar waktu itu menghancurin semuanya. Ibu cari kemana-mana, tapi orang bilang, kamu hilang. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ibu pikir kamu udah nggak ada, nak. Tapi ternyata Tuhan masih sayang sama ibu. Tuhan kasih ibu kesempatan buat ketemu kamu lagi hari ini. Raffi terdiam. Ia menunduk, menatap kalung di tangannya. Hujan kecil mulai turun lagi, menetes lembut di rambutnya. Ia lalu berkata pelan, aku nggak pernah marah sama ibu, kok. Aku malah sering mikirin ibu. Kadang kalau malam, aku suka ngobrol sama langit. Aku bilang, kalau ibu denger, Raffi di sini baik-baik aja. Kata-kata sederhana itu membuat Mira tak kuasa menahan tangisnya. Ia memeluk anaknya erat sekali, seolah ingin mengganti setiap malam yang dulu ia habiskan dengan rasa bersalah. Maaf ya, nak, maafin ibu yang udah ninggalin kamu sendirian. Raffi membalas pelukannya, kecil tapi hangat. Ibu nggak salah kok. Kalau ibu nggak tinggalin aku, mungkin aku nggak bisa belajar sabar. Aku jadi tahu gimana rasanya berjuang. Mira menatap wajah kecil itu, takjub sekaligus terharu. Anak ini tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Ia mengelus pipi Raffi, lalu berbisik, mulai sekarang, ibu janji, kamu nggak akan sendirian lagi. Beberapa pedagang di sekitar mereka memperhatikan dari jauh. Beberapa meneteskan air mata diam-diam. Salah satu dari mereka, Pak Darto, penjual koran yang sering memberi Raffi sarapan, berjalan mendekat. Raff, ini siapa, nak? Raffi tersenyum. Ini, ibu aku, Pak. Ibu aku yang dulu hilang. Pak Darto mematung sejenak, lalu menatap Mira dengan mata bergetar. Bu, saya seneng banget dengernya. Anak ini baik banget, Bu. Nggak pernah ngeluh, selalu bantu orang. Tuhan emang adil.
Mira mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih ya, Pak, udah jagain dia selama ini. Pak Darto hanya tersenyum, menepuk bahu Raffi. Sekarang kamu nggak perlu jualan tisu lagi, Nak. Pulanglah sama ibumu. Mira mengangguk dan menggandeng tangan Raffi. Ayo, Nak, kita pulang. Raffi menatap lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Ada rasa aneh di dadanya, campuran bahagia, lega, tapi juga takut. Ibu, aku boleh bilang sesuatu? Tentu, Nak. Kalau nanti aku udah tinggal sama ibu, aku masih boleh bantu orang di jalan, kan? Mira tersenyum haru. Tentu boleh, Raffi. Tapi sekarang kamu nggak perlu lagi sendirian. Ibu akan bantu kamu bantu orang lain. Malam itu, mereka berjalan bergandengan tangan melewati trotoar basah. Langit menurunkan hujan ringan seperti memberkati langkah keduanya. Raffi menatap ke atas, ke arah bintang yang samar-samar terlihat. Ibu, bintangnya kelihatan dikit. Mira menatap langit juga, lalu tersenyum. Kalung kamu juga bentuknya bintang, kan? Biar kecil, tapi sinarnya bisa ngingetin kamu buat selalu kuat. Raffi tersenyum lebar. Iya, Bu. Aku janji nggak akan berhenti jadi anak baik. Mira menggenggam tangannya lebih erat, dan di tengah malam yang tenang itu, dua jiwa yang dulu terpisah kini menyatu kembali, bukan hanya oleh darah, tapi oleh pengampunan, cinta, dan waktu yang akhirnya berpihak. Namun mereka berdua tak tahu, pertemuan penuh haru itu ternyata direkam oleh seseorang. Sebuah video yang menampilkan seorang ibu berpelukan dengan anak penjual tisu di tengah lampu merah, dan video itu akan menjadi cerita yang mengguncang hati ribuan orang. Pagi yang cerah menyapa rumah sederhana di tepi kota. Sinar matahari masuk menembus tirai tipis, menerpa wajah kecil Raffi yang masih terlelap di sofa empuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur tanpa suara klakson, tanpa dinginnya malam, tanpa takut dikejar hujan. Mira berdiri di ambang pintu kamar, menatap anak kecil itu dengan mata yang nyaris tak bisa berkedip. Ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan, campuran antara lega, haru, dan penyesalan yang perlahan berubah jadi syukur. Ia melangkah pelan, lalu duduk di lantai, menatap wajah Raffi lebih dekat. Anakku, bisiknya. Akhirnya ibu bisa jagain kamu sendiri. Raffi mulai menggeliat pelan. Ia membuka matanya, dan seketika tersenyum lebar ketika melihat wajah Mira. Selamat pagi, Bu, katanya riang. Mira tersenyum, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Selamat pagi, sayang. Tidurnya nyenyak. Raffi mengangguk. Iya, Bu. Tapi aku mimpi aneh. Mira menatapnya penasaran. Mimpi apa? Raffi menatap langit-langit, lalu menjawab polos. Aku mimpi lagi di jalan, tapi nggak sendirian. Ada banyak anak kayak aku. Tapi mereka senyum, Bu. Nggak ada yang lapar. Mira terdiam. Seketika dadanya terasa bergetar hebat. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi anak kecil. Ia tahu, Raffi masih memikirkan teman-temannya di jalan. Beberapa hari setelah mereka tinggal bersama, kehidupan mulai berjalan normal. Raffi belajar membaca, menulis, dan setiap pagi membantu Mira di dapur. Tapi meski semua terasa baru dan indah, ada satu kebiasaan yang tidak hilang dari diri Raffi. Ia selalu minta keluar setiap sore. Suatu hari, Mira memutuskan untuk mengikutinya dari jauh. Ia melihat Raffi membawa tas kecil dan berjalan ke arah perempatan jalan, tempat ia dulu berdiri menjual tisu. Di sana, ia menghampiri beberapa anak yang sedang duduk di pinggir trotoar. Hei, kalian udah makan belum? Tanya Raffi. Anak-anak itu menggeleng. Raffi membuka tasnya, mengeluarkan beberapa roti dan botol air mineral. Nih, aku bawain buat kalian. Tapi janji ya, jangan lupa berdoa sebelum makan. Anak-anak itu langsung tersenyum lebar, menerima dengan mata berbinar. Mira berdiri di kejauhan, tangannya menutup mulut menahan tangis. Ia tak menyangka, anak sekecil itu memiliki hati yang begitu besar. Setelah semua roti habis dibagikan, Raffi menatap langit yang mulai memerah senja. Ia menggenggam kalung bintang di lehernya. Ibu, Raffi udah nggak sendirian. Tapi aku juga nggak mau mereka sendirian. Mira berjalan mendekat, air matanya masih menetes. Kamu nggak akan sendirian lagi, Nak.
Ibu akan bantu kamu bantu mereka. Raffi menatap ibunya dengan mata berbinar. Beneran, Bu? Mira mengangguk mantap. Mulai sekarang, apapun yang ibu punya, akan ibu bagi juga buat mereka. Kamu yang ajarin ibu, nak. Kamu yang nunjukin apa artinya kasih yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya terasa damai. Setiap pagi, Raffi dan Mira menyiapkan kantong kecil berisi roti dan air minum. Mereka berjalan berdua, membagikannya pada anak-anak di jalan. Kadang Raffi menghibur mereka, kadang ia hanya duduk dan bercerita. Bagi orang-orang yang lewat, pemandangan itu tampak sederhana. Tapi bagi Mira, setiap langkah bersama Raffi adalah penebusan dosa dan keajaiban yang nyata. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di tepi taman kecil. Angin sore berhembus lembut, daun-daun berguguran di sekitar mereka. Raffi bersandar di bahu ibunya. Bu, dulu aku suka ngeliatin orang-orang yang punya rumah. Aku pengen tahu rasanya punya tempat buat pulang. Mira menatap langit, suaranya bergetar. Sekarang kamu udah punya, nak. Tempatmu bukan cuma rumah ini, tapi juga di hati ibu. Raffi tersenyum. Kalau gitu, ibu juga punya rumah di hati aku. Mira tertawa kecil sambil memeluknya erat. Ibu nggak akan pergi lagi. Sayang, janji. Raffi menatap langit senja, lalu menunjuk satu bintang kecil yang mulai muncul. Lihat, Bu. Bintangnya udah nyala. Mira mengangguk, tersenyum haru. Itu bintang kamu, Raffi. Walau kecil, sinarnya bisa menerangi banyak hati. Dan sore itu, tanpa kamera, tanpa sorotan, tanpa penonton, hanya ada seorang ibu dan anak yang pernah kehilangan satu sama lain. Kini duduk berdampingan menatap langit. Cinta mereka tumbuh tanpa perlu disorot dunia, cukup disaksikan oleh langit dan cahaya kecil yang menandakan satu hal. Keajaiban tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang, ia hadir lewat pelukan hangat dan hati yang tidak pernah menyerah. Pagi itu, aroma roti hangat memenuhi dapur kecil mereka. Raffi duduk di kursi tinggi sambil mengoleskan selai roti. Ia tampak ceria, bernyanyi pelan sambil menunggu ibunya menyiapkan air hangat. Di luar, burung-burung berkicau, sinar matahari masuk dari jendela, menyoroti kalung bintang di leher Raffi yang berkilau lembut. Mira memandang anak itu dengan mata yang penuh kasih. Dalam 6 tahun penantian, ia tak pernah menyangka bisa menyaksikan pemandangan sesederhana ini, sarapan pagi bersama anaknya, tanpa tangisan, tanpa rasa takut kehilangan. Bu, kata Raffi tiba-tiba sambil menatap cangkirnya. Iya, nak. Kalau aku udah besar nanti, aku pengen punya rumah yang gede. Tapi bukan buat aku sendiri. Aku pengen isin anak-anak jalanan di sana. Biar nggak ada lagi yang tidur di trotoar. Mira terdiam. Air matanya mulai menggenang, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menatap wajah anak kecil itu, tersenyum lembut. Itu mimpi yang indah, sayang. Dan ibu yakin, kamu pasti bisa wujudin. Raffi menatap ibunya, matanya berbinar. Tapi rumahnya nanti nggak boleh pakai tembok tinggi, Bu. Biar siapa aja boleh masuk kalau mereka capek atau lapar. Mira tersenyum, suaranya bergetar. Kamu benar-benar anak ibu. Beberapa minggu berlalu. Hidup mereka kini sederhana tapi penuh arti. Setiap sore, Raffi dan Mira masih pergi berjalan kaki membawa tas berisi makanan. Mereka sudah hafal wajah-wajah anak kecil yang sering mereka temui. Dodo yang suka menggambar di kardus, Tika yang memeluk boneka lusuh, dan Aris yang bercita-cita jadi sopir bus. Raffi selalu menyapa mereka satu persatu. Kadang ia duduk bersama, kadang ia ikut bermain. Dan setiap kali ia kembali ke pelukan ibunya, ada senyum baru di wajahnya, senyum yang penuh rasa bangga. Suatu sore, hujan turun deras. Raffi dan Mira berlari-lari kecil mencari tempat berteduh di bawah atap toko yang sudah tutup. Raffi menatap langit yang kelabu sambil menggenggam tangan ibunya erat. Bu, katanya lirih, dulu waktu aku masih di jalan, aku paling takut sama hujan. Mira menatapnya, mengusap rambut basahnya. Kenapa, nak? Soalnya kalau hujan, aku nggak punya tempat buat sembunyi. Semua orang nutup pintu. Mira terdiam lama. Di balik suara derasnya hujan, hatinya serasa ditusuk rasa bersalah yang dalam. Ia kemudian memeluk Raffi dengan kuat. Sekarang kamu nggak akan kehujanan lagi sendirian.
Raffi. Dan suatu hari nanti, kalau rumah yang kamu mau udah jadi, nggak akan ada anak yang takut hujan lagi. Raffi tersenyum di pelukan ibunya. Janji ya, Bu. Janji. Beberapa bulan kemudian, di halaman belakang rumah, mereka membangun pondok kecil dari kayu sisa. Atapnya dari seng, dindingnya sederhana, tapi di depan pintu mereka menggantung papan tulisan buatan Raffi sendiri. Rumah tisu kasih, tempat berbagi untuk siapa saja. Setiap sore, anak-anak jalanan datang ke sana. Ada yang hanya ingin makan, ada yang ingin belajar, ada yang ingin sekadar bermain. Mira menyiapkan makanan sederhana, sementara Raffi membagikan buku-buku bergambar yang ia kumpulkan dari tetangga. Suara tawa anak-anak ini memenuhi tempat itu, menggantikan sepi yang dulu selalu menyelimuti hidup Raffi. Dan setiap kali senja datang, mereka duduk di halaman, menatap langit yang mulai gelap. Bu, kata Raffi pelan, bintangnya udah kelihatan lagi. Mira menatap ke atas, tersenyum lembut. Iya, Raffi, bintangnya makin banyak. Berarti makin banyak juga anak yang bahagia, ya Bu? Iya, Nak. Karena setiap senyum yang kamu kasih, itu juga cahaya. Malam turun perlahan. Setelah semua anak pulang, Raffi dan Mira duduk di depan pondok kayu itu. Lampu gantung kecil menyala redup, memantulkan bayangan lembut di wajah mereka. Raffi bersandar di bahu ibunya, suaranya mulai mengantuk. Bu. HM. Kalau besok hujan lagi, kita tetap buka rumahnya, ya? Mira tersenyum sambil mengelus rambutnya. Tentu, sayang. Rumah ini nggak pernah tutup buat siapapun. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Raffi tertidur dalam pelukan hangat ibunya, pelukan yang dulu ia impikan di setiap malam dingin di trotoar. Mira menatap anaknya, lalu berbisik lirih. Kamu bukan cuma penyambung hidup ibu, Raffi. Kamu cahaya buat dunia kecil ini. Ia mencium kening anaknya pelan, sementara angin malam berhembus lembut melewati papan kecil di depan pondok itu. Rumah tisu kasih, tempat cinta dan harapan akhirnya menemukan rumahnya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk jalanan kota, seorang